NIM 202353060. Perkenalkan, nama saya Nelmuna, NIM saya 068. Saya Diana Seringati dengan NIM 081. Saya Dulur Nafisa dengan nomor NIM 091. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen di perusahaan Telkom di bidang komunikasi. Identifikasi masalah. Permasalahan yang teridentifikasi dalam jurnal antara lain perlunya sistem pengendalian kinerja pemasaran, perlunya program perencanaan pemasaran yang mengintegrasikan unit-unit terkait, perlunya penampilan indikator kinerja pemasaran secara online dan perencanaan sistem informasi perencanaan pemasaran, penampilan pemasaran serta indikator kinerja. Isu-isu masalah. Jurnal tersebut membahas kebutuhan pengguna untuk perencanaan pemasaran yang melibatkan berbagai divisi seperti penjualan, tarif, pelayanan, hukum, keuangan, sistem informasi, penagihan, dan pemilik produk. Hal ini menunjukkan aspek organisasi dan manajemen. Masalah yang diidentifikasi dalam jurnal mencangkup kombinasi aspek manajemen. 1. Kurangnya sistem informasi yang komprehensif untuk mendukung perencanaan program pemasaran dan pengukuran kinerja. 2. Kebutuhan akan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pengukuran kinerja. 3. Perlunya keterlibatan berbagai divisi antara lain sales, tarif, service, legal, finance, sistem informasi, billing, dan product owner dalam perencanaan pemasaran. Organisasi. 1. Perlunya suatu sistem terintegrasi yang melibatkan divisi atau unit yang terkait dengan manajemen pemasaran. 2. Perlunya perencanaan lebih lanjut dan integrasi sumber data nasional untuk implementasi nasional. Teknologi. 1. Proses perancangan dan pengembangan sistem melibatkan penggunaan wawancara, survei, analisis literatur, dan metode perancangan sistem. 2. Kebutuhan akan sistem informasi pemasaran yang memenuhi kriteria tertentu seperti payback period, net present value, dan internal rate of return. Berikut solusi alternatif. 1. Menetapkan indikator kinerja pemasaran untuk ditampilkan secara online untuk pengukuran kinerja pemasaran secara tepat dan akurat. Yang kedua adalah menetapkan indikator kinerja pemasaran untuk ditampilkan secara online untuk pengukuran kinerja pemasaran secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah merancang sistem informasi perencanaan pemasaran dan menampilkan indikator kinerja pemasaran dan berdasarkan rencana pemasaran yang dilaksanakan. Yang terakhir ada sasaran solusi dari permasalahan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan pemasaran, mengoptimalkan aktivitas pemasaran, dan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pasar dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Berikutnya adalah pemberian solusi terhadap PT Telkom. Solusi ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan cara meningkatkan produktivitas pemasaran, profitabilitas, dan efisiensi pemasaran. Dengan implementasi program pemasaran yang cepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja pemasaran, mencapai target penjualan dan memperluas pangsa pasar. Yang kemudian adalah teknologi. Yang teknologi pertama yang digunakan adalah sistem informasi. Sistem informasi yang mampu melakukan query pengambilan data dari sumber data seperti database Siska, SAP, dan data Cellcetek 147. Yang kedua ada Software Expert Choice 2000 versi 2. Teknologi ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematis dalam pembuatan kinerja dan metode AHP. Yang ketiga ada SDLC. Metodologi SDLC dapat digunakan untuk perancangan, analisis, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sistem informasi untuk mendukung perencanaan pemasaran dan pengukuran kinerja. Yang terakhir ada jaringan internet. Penggunaan jaringan internet Telkom digunakan untuk menghubungkan sistem informasi dan sumber data. Oleh solusi meliputi yang pertama, menetapkan kesatuan visi dan misi. Penting bagi seluruh pimpinan dan karyawan di PT Telkom untuk mempunyai visi dan misi yang sama, sebagaimana tercermin dalam visi dan misi perusahaan. Yang kedua, integrasi divisi dan unit. Solusinya melibatkan pengembangan sistem informasi untuk mendukung program pemasaran,
yang memerlukan keterlibatan berbagai divisi termasuk penjualan, tarif, pelayanan, hukum, keuangan, sistem informasi, dan penagihan. Yang ketiga, implementasi pengukuhan kinerja. Solusinya bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi untuk mendukung program pemasaran dan menampilkan indikator kinerja pemasaran dengan cepat dan akurat. Yang terakhir, integrasi sistem nasional. Untuk penerapan sistem informasi di tingkat nasional, diperlukan proses perubahan organisasi yang lebih lanjut untuk mengintegrasikan sumber data nasional dan memastikan keberhasilan penerapan sistem. Ketujuh, kebijakan manajemen untuk mengimplementasikan. Berdasarkan informasi yang diberikan, solusi dari kebijakan manajemen yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang jelas dan analisis lingkungan. Program harus memiliki tujuan yang jelas dan analisis menyeluruh terhadap lingkungan bisnis, eksternal maupun internal yang diperlukan untuk memahami faktor demografi, ekonomi, teknologi, hukum, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu koordinasi antar departemen. Koordinasi yang efektif antar berbagai divisi termasuk penjualan, tarif, pelayanan, hukum, keuangan, sistem informasi, dan penagihan sangat penting untuk keberhasilan penerapan program pemasaran. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Menerapkan sistem ini dalam pemasaran dengan kriteria seperti periode pengembalian modal, nilai sekarang bersih, dan tingkat pengembalian internal. Yang terakhir, rencana implementasi. Diperlukan rencana rinci untuk implementasi, pengujian, dan penerapan sistem informasi pemasaran termasuk integrasi sumber data nasional untuk pengimplementasi di tingkat nasional. Informasi dalam dunia bisnis saat ini. Persaingan yang semakin ketat. Di era globalisasi, persaingan usaha semakin ketat untuk dapat bertahan dan berkembang. Perlunya konektivitas dan kolaborasi. Di era digital, bisnis memerlukan konektivitas dan kolaborasi yang telah baik antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Pemajukan teknologi. Teknologi informasi terus berkembang pesat. Sistem informasi membantu bisnis memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan kinerja bisnis. Evaluasi e-commerce. Evaluasi e-commerce telah mengubah cara perusahaan bisnis. Sistem informasi sangat penting sehingga dijelaskan oleh para ahli komputer karena alasan satu, kompleksitas sistem. Sistem informasi terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, dan manusia. 2. Keamanan data. Sistem informasi menyimpan data sensitif dan penting untuk bisnis. 3. Keandalan sistem. Sistem informasi harus dapat diandalkan agar dapat berfungsi dengan lancar tanpa gangguan. 4. Kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan terkait penggunaan sistem informasi. Ketika komputer menjadi lebih cepat dan lebih murah, internet menjadi lebih luas, sebagian besar masalah sistem informasi akan hilang. Kelompok kami setuju. Mengapa? Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Seiring dan semakin cepatnya komputer, sistem informasi dapat memproses data dan informasi dengan lebih cepat dan efektif, sehingga mengurangi masalah pengelolaan data yang masuk. Yang kedua, akses informasi. Dengan menjamurnya internet, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini memudahkan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterampilan analitik. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi, sistem informasi dapat menganalisis data dan informasi yang lebih baik, sehingga mengurangi masalah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, komunikasi yang lebih efektif. Dengan meningkatnya penetrasi internet, sistem informasi dapat memfasilitasi komunikasi antar departemen dan antar perusahaan, sehingga mengurangi masalah komunikasi yang tidak efisiensi.